Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yaitu dapat membuka pintu hanya dengan isyarat beliau. Dikisahkan oleh Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji dalam Nujainudani bab ke-6 bagian 10 bahwa di suatu malam Ibnu Tontona, salah satu santri senior Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, membawakan sebuah periuk minuman hangat dan ember yang berisi air wudhu untuk beliau. Tapi beliau hanya berwudu dan tidak menyentuh periuk minumannya. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, beliau bergegas menuju pintu rumah sambil mengacungkan jarinya. Dan atas kehendak Allah, pintu itu pun terbuka sendiri. Kemudian beliau berjalan keluar kota sambil diikuti secara diam-diam oleh si murid. Keajaiban-keajaiban dialaminya, sebab seolah dirinya dapat berjalan secepat angin di belakang Syekh. Hingga tidak terasa mereka berdua telah sampai di sebuah kota tua nan jauh di luar Baghdad. Sesampainya di sana, beliau memasuki sebuah gubuk tua yang menyeramkan, sebab terdengar suara rintihan orang dari sana. Karena penasaran, Ibnu Tontonah mendekati gubuk itu dan mengintip. Saat itu ada 6 laki-laki tua berwibawa sedang duduk mengitari salah seorang yang sedang sakaratul maut. Begitu mendengar salam dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, semuanya segera berdiri menyambut kehadiran beliau dengan sangat takdim. Dan tak lama kemudian datang seorang laki tua berjubah kehijauan yang langsung membopong jenazah yang barusan menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Syekh. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang pemuda gondrong bertampang sangar, cambang dan kumisnya sangat lebat dan langsung duduk bersibuk depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Kemudian beliau mencukur pelontos kepala si pemuda, juga kumis dan cambangnya, lalu diberinya kopiah dan namanya diganti menjadi Muhammad. Setelah itu, beliau berkata kepada ke-6 orang tua yang berada di sekelilingnya, bahwa pemuda ini yang dipilih menjadi salah satu wali badal sebagai pengganti wali badal yang baru saja wafat. Setelah itu beliau berpamitan kepada mereka semua dan segera bergegas menuju kota Baghdad dengan diikuti Ibnu Tontonah. Dan hanya sekejap mereka telah sampai di depan gerbang kediaman beliau yang masih tertutup rapat, dan hanya dengan mengacungkan telunjuknya gerbang membuka dan menutup kembali dengan sendirinya setelah mereka berdua masuk.